Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, kembali lagi dalam acara TFC bersama saya Francisco Kenji, dan pada saat ini mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada Rabu 11 Maret 2026. Sebelum memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini, di mana kami boleh ya Tuhan untuk dibangunkan di pagi hari ini, kami boleh untuk disapa melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, akan kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh ada memimpin hati kami, buka hati kami, sehingga kami boleh untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa dari pembelajaran kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teens, pada hari ini Rabu 11 Maret 2026 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul pergaulan buruk. Diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. Di mana ayat yang menjadi kunci utama dari bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Bunyinya, "Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Kita masuk ke perenungan akan firman Tuhan. Teman-teman, kami sedih ketika mendengar salah seorang murid sekolah minggu telah beranjak remaja dan dia nggak mau lagi datang ke gereja. Dia lebih memilih untuk bermain dengan teman-teman barunya. Dia belajar melakukan hal-hal yang kurang baik seperti minum minuman keras, mereka mencuri dari orang tuanya. Dia berfoya-foya bersama teman-teman barunya itu. Padahal, dulu ia adalah salah satu anak sekolah minggu yang aktif. Dia juga sering terlibat dalam berbagai pelayanan dan kegiatan di gereja. Namun menjelang SMA, ia malah salah bergaul sehingga perilakunya berubah sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pada saat itu tampaknya banyak jemaat yang hidupnya itu nggak sesuai dengan iman yang mereka yakini. Hal itu terjadi karena mereka terjebak di dalam pergaulan yang buruk, sehingga mereka menjadi terpuruk. Karena itu di sini Paulus menasihati jemaat agar dapat memilih pergaulan yang baik, bukan yang buruk. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan melalui karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di sini Paulus mengingatkan agar kita boleh hidup sepadan dengan karya Allah bagi kita. Jadi kita mengikuti firman Allah, bukan ikut pergaulan dunia. Teens, tidak ada nasib buruk. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan yang buruk. Pilihan yang salah inilah yang dapat membuat kita pada akhirnya terpuruk. Dan akhirnya pilihan ini yang membuat kita mengalami kejadian atau nasib yang buruk. Ingatlah bahwa selalu ada Allah yang mengasihi dan mencintai kita. Yesus rela mati dan bangkit demi menyelamatkan kita semua. Bukan hanya itu, Yesus juga mau menjadi sahabat kita. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih dan kuasa Allah, supaya kita boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus saja. Jangan takut untuk ditinggalkan oleh teman-teman yang membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita, karena kita punya Yesus. Ketika teman-teman yang membawa pengaruh buruk ini menjauh dari kita, ingatlah bahwa ada Yesus yang tetap jadi sahabat kita, yang menjadi sahabat sejati, membawa kebaikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh dibawa ke arah
yang baik. Demikian renungan kita pada hari ini, Rabu 11 Maret 2026. Kiranya Tuhan yang boleh mengetuk pintu hati kita dan kita boleh belajar menjadi anak-anak yang baik, yang menjauhi pergaulan yang buruk. Untuk menutup renungan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh menyapa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, dan Tuhan yang boleh mengarahkan dan mempertemukan kami kepada sahabat-sahabat yang telah Tuhan tentukan, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih untuk diri kami sendiri, untuk pergaulan kami, dan kami boleh untuk menikmati masa muda kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian renungan kita, Teens for Grace pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati.